Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan yang diantaranya bahwa pada diri manusia itu ada sumber penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini serba berpasangan. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sibuk, kadang-kalanya longgar, ada yang bahagia, ada yang sengsara, dan seterusnya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pada sisi sumber penyakit atau penyakit dan sebab-sebabnya. Sumber penyakit itu menurut Al-Quranul Karim ada 3, yaitu perut, pikiran, dan hati. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Bunyi ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basyir afala tatafakkarun. Al-An'am 50. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Perintah dalam ayat ini: 1. Mengikuti wahyu. 2. Memanfaatkan akal sehat. Halangannya berupa penyakit. Sumber penyakit itu ada 3. 1. Batnun, perut. 2. Fikrun, pikiran. 3. Kolbun, hati. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan hamba-hambanya pada surat Al-An'am ayat 50, yaitu yang secara tersirat Allah menjelaskan bagaimana kita harus menjaga tubuh kita agar selalu sehat menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kita harus mampu melaksanakan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun caranya, penjelasannya adalah seperti berikut. Menjaga perut. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batn. Bihasbi bani adama ukulatun yukimna sulbah. Fa in kana la mahalata fa thuluthun lit-ta'ami wa thuluthun lisyarabi wa thuluthun linafsi. Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya,
sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Shahih. Perut dibagi menjadi 3, 1 sepertiga untuk makanan, 2 sepertiga untuk air, 3 sepertiga untuk dikosongi untuk udara. Bila hal itu tidak bisa atau bila tidak mampu membagi perut menjadi 3, memperbanyak puasa sunnah. Solusinya memperbanyak puasa sunnah. Adapun macamnya adalah 1. Puasa Senin Kamis, 2. Puasa Yaumul Bid atau tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan kecuali Ramadan, 3. 10 Muharram atau 9 dan 10 Muharram, 4. 9 Dzulhijjah atau mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, 5. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, 6. Puasa Daud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu, puasalah kalian, semoga menjadi sehat." Rasulullah SAW telah memberi cara-cara agar kita sehat, yaitu diantaranya dengan cara rajin puasa. Dengan puasalah kita akan bisa mengatur perut kita. Karena kalau kita mengatur sesuai hadis Rasulullah, yang artinya bagilah perut itu ada 3, tentu sangat berat. Nah, sebagai solusinya yaitu dengan rajin puasa. Ikhwani rahimakumullah, pernahkah mendengar orang yang meninggal gara-gara puasa? Tentu jawabnya kita belum pernah. Untuk itu, marilah kita mulai sekarang rajin puasa sunnah. Untuk selanjutnya, bagaimana kita cara mengatur atau mendidik hati sebagaimana aturan Allah dan Rasul-Nya. Adapun penjelasannya seperti berikut. Macam-macam hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shalahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam badan ini terdapat sekarat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Sesungguhnya ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam hati. 1. Qalbun ajrod atau sahih, sehat. Hati ini membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran al-haq. 2. Qalbun ahlaf atau mayit, mati. Hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah. 3. Qalbun mangkus atau terbalik, yaitu hatinya orang-orang munafik. 4. Qalbun musaffah, hati yang di dalamnya terdapat 2 unsur sekaligus, keimanan dan kemunafikan. Mendidik hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah
hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Ta'dibul qulub atau mendidik hati itu dengan bidzikrillah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Contoh zikir kepada Allah, Ani bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasqa kama yasqaul hadid idza asabahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma tilauha? Qal kathratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Sungguh hati ini berkarat seperti berkaratnya besi jika terkena air. Lalu beliau ditanya, apa pembersihnya? Sabda beliau, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ikhwani fiddin arsadakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ketetapannya, diantaranya dianjurkan sebagai orang yang beriman untuk peduli kepada Al-Quranul Karim, yang diantaranya rajin membaca, mempelajari, memahami, dan melaksanakan. Dan kita sudah punya jadwal tentunya untuk rajin membaca setiap harinya. Untuk selanjutnya, makna zikrullah atau zikir, yaitu dengan mengatur pikiran kita agar kita selalu zikrullah atau ingat kepada Allah. Adapun penjelasannya seperti berikut. Makna zikir dalam Al-Quran. 1. Yaitu Al-Quran, tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hijr 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Makna zikir di sini bisa membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran, kemudian melaksanakannya. 2. Peringatan sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat Yasin 11. Innama tungdziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmanu bil ghaib fabasyiru bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. 3. Keagungan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Shad ayat 1. Shad wal Qur'ani dzikr. Shad demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. 4. Wahyu tercantum juga dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Qamar 25. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia soleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. 5. Pengajaran sebagaimana dalam Al-Quran surat Yusuf 104. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab
Seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. 1. Ingatlah surat Al-Isra ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu kelak akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. 2. Begitu pula dengan surat An-Nur ayat 24. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang makna zikir menurut Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang ahli zikir. Amin. Untuk selanjutnya kami akan menghaturkan penjelasan tentang berpikir atau kemampuan akal dan hati kita untuk memikirkan selaras atau sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara mempelajari ilmu-ilmu yang pokok, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Mawaris. Penjelasannya seperti berikut. Sumber ketiga, pikiran atau akal. Innama mathalu hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasyidan ka'allam tahna bil ams kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang berpikir. Yunus 24. Al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Ayatum muhkamah au sunnatun qaimah au faridatun adilah. Wali Ibnu Majah al-ilmu salasatun fama wara'a dzalika fahuwa fadlun. Ilmu itu yang pokok ada 3. Selain itu adalah kelebihan atau keutamaan. Ayat muhkamat yang mananya pasti dan tetap, yaitu Al-Quran, sunnah yang ditegakkan, yang sahih,
dan berlaku tetap. Pembagian warisan dengan adil sesuai ketentuan ilmu waris. Dan menurut Ibnu Majah, ilmu itu yang pokok ada 3, selain itu adalah kelebihan atau keutamaan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ilmu yang pokok itu 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu waris. Ilmu selain 3 itu adalah pendukung. Ilmu umum itu pelengkap. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang sumber penyakit yang ada pada diri manusia. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan usahanya menghindari penyakit-penyakit tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.